Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari yang keempat Pekan Keluarga tahun 2023, Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Pekan Keluarga hari keempat ini keluarga yang memilih dengan hikmat. Pertanyaannya, apa yang dipilih? Menurut nas ini, yang akan dipilih adalah pemimpin-pemimpin umat yang akan memimpin dan melayani umat Tuhan. Berawal dari beratnya pekerjaan yang harus dikerjakan Musa seorang diri, timbullah ide mertuanya Jethro untuk mendelegasi tugas-tugas itu kepada pemimpin-pemimpin untuk memimpin pasukan 1.000, 100, 50 dan 10 orang. Mereka ini akan menyelesaikan perkara-perkara umat yang berskala kecil dan perkara-perkara besar dihadapkan kepada Musa sebagai pemimpin utama. Mereka ini harus diajari tentang keputusan-keputusan berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka tidak menimbang perkara dengan sesuka hatinya. Para pemimpin itu harus yang cakap, takut akan Tuhan, dan benci kepada pengejaran suap. Inilah yang menjadi petunjuk bagi kita dalam memilih pemimpin-pemimpin gereja. Terkhusus di tahun 2024 akan dilakukan pemilihan pertua diaken yang menetapkan mereka bukan pendeta, tapi seluruh warga jemaat diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik. Pilihan ini sangat menentukan pelayanan di tengah-tengah gereja. Jika yang dipilih memenuhi syarat, maka sudah dapat dipastikan pelayanan gereja akan berjalan dengan baik. Di sini disebutkan, seorang pemimpin itu harus cakap. Cakap artinya berhikmat, mempunyai nalar yang sehat, tanggap, dan mudah menangkap pengajaran. Lalu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani melakukan kejahatan, kebohongan, dan kepura-puraan. Dan pemimpin itu juga harus benci dengan suap. Inilah yang menjadi petunjuk utama dalam menentukan siapa yang menjadi pertua atau diaken. Pemilih juga harus takut akan Tuhan. Jangan memilih karena rasa kasihan, atau karena ada ikatan kekeluargaan dengan calon, atau karena ada motivasi yang tidak baik. Pilihlah yang berkenan kepada Tuhan. Niscaya pelayanan akan berjalan dengan baik. Jemaat akan merasa puas dan sukacita jika pemimpin-pemimpin itu takut akan Tuhan. Tetapi jika tidak, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan, sungut-sungut, mundur dari persekutuan, bahkan bisa terjadi permusuhan di dalam jemaat jika pemimpinnya tidak memenuhi kriteria seperti yang dimaksudkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Selain pemilihan pertua diaken, akan dilakukan pesta demokrasi di tengah-tengah bangsa ini di tahun 2024. Diadakan pemilihan presiden dan legislatif. Yang memilih mereka adalah rakyat. Untuk itulah jemaat sebagai rakyat Indonesia dipersiapkan untuk dapat memilih calon-calon secara berhikmat, supaya yang terpilih dapat memimpin dan memikirkan yang terbaik bagi bangsa ini. Pilihlah orang yang cakap, bernalar sehat, tanggap dan cekatan menyelesaikan persoalan. Untuk itu perlu dilihat track recordnya, apa prestasi yang sudah pernah ia perbuat. Di samping itu, yang paling penting, dia harus takut akan Tuhan. Itu berarti dia tidak punya catatan hitam atau perbuatan-perbuatan yang jahat yang merugikan banyak orang. Dan dia juga tidak menerima atau memberi suap kepada orang-orang yang akan memilihnya. Di atas semuanya itu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai para pemimpin ini. Jika mereka sudah duduk sebagai pemimpin dan perancang undang-undang, patuhlah kepada mereka. Sebab pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk memberi hukuman bagi penjahat dan pujian kepada orang yang berbuat baik. Jika mereka suatu hari ketahuan bersalah, berdoalah kepada Tuhan supaya mereka meninggalkan kejahatannya. Hormatilah mereka, sebab ada tertulis, berilah hormat kepada yang patut menerima hormat. Tuhan Yesus juga berkata, berikanlah kepada seseorang apa yang patut bagi seseorang, kepada kaisar apa yang patut bagi kaisar, dan kepada Tuhan apa yang patut bagi Tuhan. Amin.